Faisal Assegaf. Faisal Assegaf ini salah seorang imigrannya dari Yaman yang memang selama ini mencatatkan rekornya orang yang sangat membenci Pak Jokowi dan juga membenci Kiai Hasyim Asy'ari, Gus Dur ataupun Nahdlatul Ulama. Dan bahkan berkali-kali orang ini dilaporkan oleh kader-kader Nahdlatul Ulama akibat daripada ocehan-ocehannya, tetapi juga memang tidak pernah digubris oleh pihak kepolisian. Sepertinya orang ini juga adalah orang yang kuat, ada orang yang memelihara di belakangnya. Kali ini dia sangat bernafsu untuk menurunkan Pak Jokowi dari kursinya sebagai presiden. Hanya saja memang sepertinya orang ini gagal paham soal hukum tata negara, sehingga salah alamat di mana proses pemaksulan Pak Jokowi dikiranya ada di ruangan Menko Polhukam, sehingga kala itu dia menemui Pak Mahfud dan hal itu dibongkar oleh M. Kodari bahwa Faisal Assegaf ini dianggap orang yang tidak mengerti juga soal aturan, tidak mengerti soal hukum tata negara, bagaimana prosedur yang namanya pemaksulan seorang presiden. Di sini ya dia betul-betul dihajar habis-habisan. Ternyata musuh seluruh rakyat Indonesia hanya 5 orang. Ada 5 orang penjahat, perusak, penipu, pembohong atas nama negara, atas nama regulasi, atas nama simbol politik. Apakah musuh kita tentara? Tidak. Musuh kita TNI? Tidak. Musuh kita para menteri? Tidak. Musuh kita partai politik? Tidak. Ternyata musuh seluruh rakyat Indonesia hanya 5 orang. 5 yang saya maksud itu Jokowi, istri Jokowi, adik ipar presiden, Gibran dan Kaisang. Bobi tidak masuk karena saya dengar Bobi agak tidak setuju dengan cara dinasti politik. Tidak semua korban, dari wakil presiden sampai kalangan menteri itu semua secara nurani tidak setuju bahwa negara dikuasai 5 orang atas nama politik cawe-cawe demi syahwat dinasti politik. Ya, semuanya kan kembali kepada proses yang sudah disediakan oleh undang-undang dan aturan yang ada. Itu pasti ke sana. Kita kan hidup bernegara, ada aturannya. Kalau nggak kita pakai aturan mau pakai apa lagi? Masalah nasional disederhanakan. Lo, iya, Anda mau pakai proses apa kalau nggak pakai undang-undang? Itu namanya anarki gitu. Nah, yang kedua, Kelihatan dari narasinya bahwa memang yang sangat dibenci itu adalah Pak Jokowi berikut dengan seluruh teranya. Kenapa demikian? Karena memang sepanjang Presiden Jokowi menjadi presiden di negara ini, jadi selama Pak Jokowi menjadi presiden di negara ini, sebagai orang yang selalu beroposisi dalam tanda petik, itu tidak pernah memang mendapat hal baik di negara ini. Dalam artian tidak ada ruang bagi mereka untuk bisa leluasa bergerak bebas selama Presiden Jokowi. Makanya memang Pak Jokowi dan seluruh orang-orang yang ada di belakangnya sangat bernafsu dia tumbangkan. yang kedua, sebentar. Saya dikasih kesempatan oleh KPU kita. Jadi gini, bicara pemakzulan pasti pertama-tama kita bicara proses ya. Prosesnya sudah disediakan pertama ke DPR. Jadi beliau ini kan salah ya datangnya ke Menko Polhukam. Jadi saya nanti ke DPR nanti kalau memang sepakat ada pelanggaran dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kalau menyetujui dibawa kepada MPR. Jadi menurut saya dari proses itu saja ada problem pemahaman prosedural dari Bang Faisal dan kawan-kawan mengenai soal pemakzulan ini. Yang kedua yang lebih parah lagi adalah Bang Faisal dan kawan-kawan ini tidak paham tentang sosiologi masyarakat Indonesia. Syarat pemakzulan, syarat revolusi itu ada di masyarakat. Pada hari ini tingkat kepercayaan kepada presiden sangat tinggi. 80% sedikit di bawah TNI. Yang kedua tingkat kepuasan masyarakat juga sangat tinggi. Nggak ada cerita bahwa gerakan semacam ini akan didukung oleh masyarakat. Jadi ini semua pikiran-pikiran kecil ya yang kemudian mengapung dan asik sendiri. Istilahnya revolusi dalam secangkir kopi. Ada lagi satu video yang menarik sahabat terkait soal dia ini, Faisal Assegaf, sang imigran Yaman, itu ketika dia menyoroti Hasyim Asy'ari dan Gus Dur. Dia beranggapan bahwa orang-orang pedesaan itu adalah orang-orang bodoh yang mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang NU, yang mau dibodoh-bodohi oleh Gus Dur dan Kiai Hasyim Asy'ari. Mereka itu yang menganggap bahwa Kiai Hasyim Asy'ari adalah wali, Gus Dur adalah wali, jelas adalah orang yang bodoh katanya. Nah, ini
betapa kurang ajarnya ini, congornya ini Faisal Assegaf ya. Coba kita lihat bagaimana Faisal Assegaf dalam pernyataannya kali ini itu kemudian membuat salah seorang dus geram dan bereaksi keras terhadap pernyataan daripada Faisal Assegaf ini. Ada yang mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari ini adalah seorang wali Allah. Bahkan mereka menarik lebih jauh bahwa Gus Dur juga adalah wali Allah. Bagaimana dalam kitab pun bisa disimpulkan sebagai seorang wali? Ini satu penipuan yang sangat luar biasa. Hasyim Asy'ari itu manusia biasa. Satu penipuan yang sangat luar biasa. Hasyim Asy'ari itu manusia biasa. Jadi memang makhluk yang satu ini hampir tidak ada sama sekali penghargaannya terhadap orang tua kita ya, ulama kita. Ya notabene-nya semua orang tahu bahwa Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah salah seorang dari beberapa tokoh pejuang pra kemerdekaan. Dan kita tahu bahkan salah satu reputasi Kiai Hasyim Asy'ari yang sampai hari ini tidak bisa dilupakan oleh negara adalah bagaimana ketika resolusi jihad di Surabaya yang pada saat Sekutu kembali menggempur Indonesia melalui Surabaya, lalu lahirlah resolusi jihad yang pada akhirnya itulah yang dikenal dengan Hari Pahlawan, di mana salah seorang jenderal dari Inggris yang namanya Jenderal Malabi itu dibunuh di Jembatan Merah oleh kalangan santri. Faisal Assegaf adalah marga dari Asgaf. Salah satu dari marga yang berasal dari Timur Tengah. Apakah dia mewakili Asgaf atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin dia tidak mewakili karena ini adalah oknum. Kenapa hari ini saya luruskan? Karena dia telah meragukan bahkan meremehkan Hasyim Asy'ari sebagai ulama nasional, ulama Nusantara, pendiri Nahdlatul Ulama, masyayikh Nusantara. Dan dia juga meremehkan Gus Dur sebagai tokoh nasional. Siapa dia? Hari ini saya luruskan supaya dia tidak melakukan bahasa yang biadab kepada beliau berdua, supaya tidak melepaskan insinuasi kebencian. Mampus. Jadi sahabat-sahabat sekalian, narasi seperti ini kita harus menganggap bahwa ini adalah merupakan satu propaganda yang coba dilakukan oleh Faisal Assegaf untuk mempengaruhi orang-orang NU supaya orang-orang NU buyar untuk tidak lagi percaya kepada Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, kepada Gus Dur sebagai sosok tokoh yang kita tahu bahwa memang sampai hari ini tidak ada satupun generasi selanjutnya yang mampu menyamai posisinya di Nahdlatul Ulama. Dia adalah salah satu di antara orang yang dengan keberanian yang tidak terukur meragukan kealiman Hasyim Asy'ari. Dia mengatakan Hasyim Asy'ari adalah orang biasa. Dia mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari adalah seperti biasa. Bahkan dia meragukan Gus Dur. Dan dia tidak suka dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Gus Dur dan Hasyim Asy'ari adalah seorang wali. Apa salahnya? Sebagai seorang yang mengikuti beliau berdua mengatakan beliau adalah seorang wali. Anda siapa? Tokoh bukan. Tapi Anda, seluruh apa yang Anda sampaikan dalam justifikasi Anda, semuanya banyak hal yang negatif. Anda mengatakan orang berseberangan dengan Anda adalah Anda anggap sebuah hal yang tidak benar. Ini adalah seseorang yang kemarin masuk dalam komplotan orang-orang yang memakzulkan presiden, ingin memakzulkan presiden. Yes, itu orangnya. Ingin menjadi buhot, Itu orangnya. terhadap pemerintah. Apa yang Anda andalkan?
Anda bagaikan debu ketika berhadapan dengan Mbah Hasyim Asy'ari dan Gus Dur. Sudah jelas. Seperti Anda Sudah jelas. dalam debu yang ada di gurun Sahara yang besar itu. Boleh Anda menyatakan itu adalah hak Anda, tapi ribuan bahkan jutaan warga NU akan melihat Anda seperti apa. Dan menandai. Anda tidak tahu Mbah Hasyim. Siapa Mbah Hasyim itu? Tokoh nasional, penggerak kemerdekaan, pembela bangsa ini, ulama Nusantara. Jadi ketika Anda nyinyir terhadap beliau berdua, berarti Anda telah meremehkan tokoh kita. Kita sudah memantau seberapa hebat Anda. Anda dengan Nusron Wahid saja sudah mungkin gemetaran, belum dengan generasi-generasi NKRI dan generasi Nahdlatul Ulama. Jadi hari ini saya ingin meluruskan kepada Anda harus membuka diri untuk artinya untuk merendah di hadapan orang-orang yang Anda hadapi. Anda kelihatan Anda tidak tahu siapa Mbah Hasyim Asy'ari. Maka Sayyid Alwi Al-Maliki dari Rusaifah mengatakan, manit tasa fikruhu, barang siapa yang jembar fikirannya, wazada nadruhu, dan luas pandangannya. Artinya orang yang tahu tentang bagaimana NU, bagaimana dengan Mbah Hasyim Asy'ari, bagaimana dengan Gus Dur, qalla ingkaruhu 'alan nas. Maka orang-orang yang paham itu, dia tidak akan menyalahkan manusia, khususnya pada hari ini dia tidak akan menyalahkan Mbah Hasyim Asy'ari dan Gus Dur sebagai orang yang terhormat dan orang yang berjasa pada negeri dan bangsa ini. Makanya orang seperti Faisal Assegaf ini memang seharusnya dikandangkan atau setidaknya kembali saja ke negaranya, ke Yaman sana, sehingga tidak mengganggu stabilitas pemerintah dan stabilitas negara kita, dan juga tidak merecoki otak anak-anak Nusantara yang kita tahu memang bahwa akhir-akhir ini sangat banyak dari golongan mereka yang mencoba mencuci otak orang-orang yang ada di Indonesia ini untuk dalam artian tidak terlalu loyal terhadap negara, tetapi hanya loyal kepada mereka sebagai orang yang menggunakan gelar habaib, ya, orang yang senantiasa menganggap dirinya sebagai cucu Rasulullah padahal sebenarnya palsu. Jadi ocehan-ocehannya juga kalau itu keluar dari mulut-mulut seperti ini, ya anggap saja bahwa itu ocehan palsu, ocehan yang hanya mau memprovokasi umat, lalu nanti pada saat terjadi kekacauan dia akan lari meninggalkan negara ini, ya setidaknya kembali ke negaranya dan dia aman. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, jangan sampai kemudian kita terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh cucung-cucung ini semua. Ini semua satu barisan, modelnya sama, hanya beragam gerakan yang dia lakukan, bervariasi gerakan yang dia lakukan, tetapi mereka satu sama lain ini saling keterkaitan. Intinya bahwa dia berharap sekali negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak lagi berlandaskan Pancasila ke depan, tapi mereka mati akal karena ternyata hal tersebut terlalu kuat mengakar di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau itu NU masih kuat, maka yakinlah Pancasila sebagai dasar negara tidak akan pernah bisa terhapus di negara ini. Oleh karenanya kalau NU diserang, Ki Hasyim Asy'ari diserang, itu wajar saja. Karena memang salah satu upaya yang harus dia lakukan dulu adalah hancurkan NU. Dengan begitu mereka akan mudah menghancurkan Indonesia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.